Dan Tribuners, kita akan menyimak update seputar pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kabarnya dari total 52 kabupaten kota yang sebelumnya terdampak putus akses jalan, kini hanya tersisa 4 kabupaten saja yang akses jalannya ini belum beroperasi secara sempurna. Kemudian laporan tersebut disampaikan oleh Dodi saat bertemu Seskap Teddy di kantor Sekretariat Kabinet untuk mengecek langsung progres pemulihan dan juga pembangunan fasilitas pasca bencana. Nah, seusai pertemuan itu, Seskap dan Menteri PU pun melanjutkan koordinasinya ke Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk diskusi bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan juga tim gabungan Kementerian PU serta TNI AD. Kabarnya sebanyak 11 unit jembatan Bailey dengan kapasitas beban 30 hingga 50 ton telah terbangun dalam 2 minggu terakhir. Yang jembatan ini digunakan untuk menyambungkan sungai dengan bentang 40 hingga 180 meter Tribuners di sejumlah titik terdampak. Nah, pada sektor jalan nasional, kondisi akses di 3 provinsi ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Di Aceh sendiri, dari 38 titik nasional yang sempat terputus, sebanyak 32 titik ini telah kembali fungsional dan 6 titik masih dalam tahap perbaikan. Kemudian di Sumatera Utara, dari 12 titik jalan terputus, 10 titik telah fungsional dan 2 titik ini masih diperbaiki. Sementara Tribunal di Sumatera Barat, seluruh 30 titik jalan nasional yang kabarnya sempat terputus kini telah kembali beroperasi. Sementara untuk jembatan nasional, di Aceh ini tercatat 16 jembatan sempat putus dengan 6 jembatan telah fungsional dan 10 lainnya masih dalam proses pemasangan jembatan Bailey. Kemudian di Sumatera Utara, ini 4 jembatan putus dan telah seluruhnya kembali fungsional. Adapun Sumatera Barat, seluruh 13 jembatan yang sebelumnya rusak kini telah beroperasi kembali. Nah, selain pemulihan akses jalan dan jembatan, Kementerian PU ini juga memprioritaskan pembangunan hunian sementara serta penyediaan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pembangunan hunian sementara dan juga fasilitas air bersih tersebut saat ini telah mulai berjalan di sejumlah lokasi. Kemudian dari Sekretariat Kabinet ini menegaskan, percepatan pemulihan ini tidak lepas dari kerjasama dan semangat gotong royong antara warga, relawan, TNI, dan Kementerian PU. Kemudian terkait bantuan asing Tribuners. Staf khusus kantor staf kepresidenan Timothy Ivan Triono jelaskan terkait bantuan asing yang hanya boleh diterima pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Timothy saat membahas soal bantuan asing untuk penanganan bencana banjir di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Timothy mengatakan bahwa tidak ada batas minimal atau maksimal soal bantuan asing. Namun meski demikian, dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan hanya ada 5 yang bisa diterima pemerintah Indonesia. Dan sebetulnya tidak ada batas yang konkret ya Tribuners. Memang dalam peraturan BNPB nomor 6 tahun 2018 ini ada 5 hal yang boleh diberikan oleh negara sahabat, yaitu uang, logistik, peralatan, personel, dan berupa satuan-satuan. Meski demikian, Timothy menegaskan bantuan-bantuan ini harus melewati pengkajian dan juga verifikasi terlebih dahulu. Yang pengkajian ini merupakan dari BNPB, sedangkan verifikasi ini dilakukan BNPB bersama dengan Kemenlu dan Kemenkeu. Lebih lanjut, Timothy menuturkan ada 3 aturan pemerintah soal penerimaan bantuan negara asing dalam hal penanganan bencana. Yang aturan ini berupa undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan BNPB. Salah satu syarat menerima bantuan asing, kata Timothy, adalah harus ada pernyataan dari pemerintah pusat soal status bencana nasional dan juga pemerintah pusat sendiri yang menyatakan memerlukan bantuan asing tersebut. Selanjutnya, Tribuners
seputar perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menjelaskan sanksi administrasi penghentian kegiatan 8 perusahaan pemicu banjir Sumatera ini bukan karena masalah izin, melainkan karena masalah kerusakan lingkungan. Ia menegakkan hukum terkait perusakan lingkungan yang memicu banjir di Sumatera ini tidak memiliki kaitan dengan izin lingkungan yang diterbitkan. Kelestarian lingkungan memang adalah panglima hukum tertinggi meskipun izin lingkungan ini telah dikantongi oleh perusahaan. Nah, untuk 8 perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarula Operation Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, dan PT North Sumatera Hydro Energy. Kemudian ada juga Tribuners PT Multisibolga Timber dan PT Perkebunan Nusantara 4 Kebun Batang Toru. Dan perusahaan yang disebut itu telah diberikan sanksi administrasi paksaan penghentian kegiatan dan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa audit lingkungan. Untuk selanjutnya, penegakan hukum pada kasus ini bermuara pada 3 opsi Tribuners, sanksi administrasi, data, atau pidana. Kalau menurut kalian, apa penegakan hukum yang paling tepat, Tribuners? Boleh jawab di kolom komentar ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.